I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Tujuan pembelajaran agar mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi biosintesis asam lemak. Prosedur proyek 1. Membaca dan memahami materi pembelajaran mengenai biosintesis asam lemak. 2. Merekam video penjelasan mengenai materi biosintesis asam lemak. 3. Mengedit video semenarik mungkin. Penjelasan materi. Lemak adalah sumber utama energi untuk banyak organisme seperti halnya karbohidrat dan nutrisi lainnya. Walaupun struktur molekulnya sangat berbeda, secara mengejutkan katabolisme lemak sama dengan nutrisi lainnya. Dengan kata lain, beraneka ragam molekul dengan berbagai molekul akhirnya memecah menjadi karbon dioksida, air, dan ATP yang merupakan aliran energi. Lipida adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup relatif tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat pelarut nonpolar. Berlainan dengan karbohidrat atau protein, yang masing-masing memiliki struktur dasar yang sama, lipida terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap jenis lipida dapat mempunyai fungsi sendiri dalam tubuh. Asam lemak adalah senyawa alipatik dengan gugus karboksil. Bersama-sama dengan gliserol, asam lemak merupakan penyusun utama minyak nabati atau lemak dan merupakan bahan baku untuk semua lipid pada makhluk hidup. Asam ini mudah dijumpai dalam minyak goreng, margarin, atau lemak hewan. Secara alami, asam lemak dapat bermodel lepas sama sekali atau sebagai lemak yang terhidrolisis maupun terikat sebagai gliserida. Asam lemak memiliki 4 peranan utama. Pertama, asam lemak merupakan unit penyusun fosfolipid dan glikolipid. Molekul-molekul amfifatik ini merupakan komponen penting bagi membran biologi. Kedua, banyak protein dimodifikasi oleh ikatan kovalen asam lemak, yang menempatkan protein-protein tersebut ke lokasi-lokasinya pada membran. Ketiga, asam lemak merupakan molekul bahan bakar. Asam lemak disimpan dalam bentuk triasil gliserol yang merupakan ester gliserol yang tidak bermuatan. Triasil gliserol disebut juga lemak netral atau trigliserida. Keempat, derivat asam lemak berperan sebagai hormon dan cakra intrasel. Proses biosintesis lipid. Anabolisme asam lemak terutama terjadi di sitoplasma, sel hati, sel lemak, dan kelenjar susu. Asetil-CoA atau prekursor asam lemak dibentuk dalam mitokondria. Agar asetil-CoA dapat menembus membran mitokondria, dibutuhkan sistem pembawa. Asam lemak merupakan sekelompok senyawa hidrokarbon yang berantai panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses tersebut terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalis oleh satu sistem enzim yang dinamakan asam lemak sintase. Sintesis asam lemak baik pada eukariotik dan prokariotik sama pada umumnya. Biosintesis terdiri dari 3 langkah terpisah. Yang pertama, biosintesis asam lemak dari asetil-CoA. Yang kedua, pemanjangan rantai asam lemak. Yang ketiga, desaturasi. Adapun lokasi dari masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut. Biosintesis asam lemak membutuhkan malonyl-CoA sebagai substrat. Palmitat bebas adalah produk akhirnya. Protein pembawa asil atau ACP adalah senyawa ulang-alik yang menyatukan sistem dalam sintesis asam lemak. Gugus asetil awal diarsir kuning, C1 dan C2 malonat diarsir merah muda, dan karbon yang dilepaskan sebagai CO2 diarsir hijau. Setelah setiap penambahan 2 karbon, reduksi mengubah rantai yang tumbuh menjadi asam lemak jenuh yang terdiri dari 4, 6, 8 karbon, dan seterusnya. Produk akhir adalah palmitat. Asam lemak sintase menerima asetil dan grup malonil. Sebelum reaksi kondensasi yang membangun rantai asam lemak dapat dimulai, 2 gugus tiol pada kompleks enzim harus diisi dengan gugus asil. Tahap pertama, proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Asetil-CoA tidak dapat menembus membran mitokondria, padahal proses biosintesis asam lemak terjadi di sitosol. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ulang-alik gugus asetil untuk memindahkan gugus asetil melintasi membran mitokondria.
Tahap kedua, proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonil-CoA. Reaksi pembentukan malonil-CoA dari asetil-CoA dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase, yaitu suatu enzim yang sangat kompleks yang mengandung biotin sebagai gugus prostetiknya. Tahap ketiga, pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Enzim yang terlibat dalam biosintesis asam lemak diatur dalam kelompok atau sistem yang disebut sistem asam lemak sintase. Sistem asam lemak sintase ini terdiri atas 7 tempat aktif, yaitu sebagai berikut. Dengan telah terikatnya gugus asetil pada enzim pertama dari 6 enzim kompleks sintetase asam lemak tersebut, dapat dimulailah mekanisme pemanjangan rantai asam lemak dengan penambahan 2 atom karbon malonil koenzim secara berturut-turut sampai terbentuknya asam palmitat. Kemudian memasuki tahap kondensasi pembentukan aseasetil SAC, lalu melangkah ke tahap reduksi asetoasetil SACP yang terbagi menjadi 2. Pada reaksi reduksi pertama dihasilkan krotonil ACP, kemudian pada reaksi reduksi yang kedua dihasilkan butiril ACP. Dengan terbentuknya butiril ACP, selesailah 1 dari 7 daur yang dilakukan oleh enzim kompleks sintetase sehingga menghasilkan palmitoyl SACP sebagai hasil akhir. Reaksi ini terus-menerus dilakukan sehingga panjang rantai karbon mencapai 16 karbon atau palmitat. Dalam tahap ini, palmitat dibebaskan dari molekul ACP oleh aktivitas enzim hidrolitik. Selanjutnya, palmitat dapat mengalami desaturasi atau pemanjangan rantai. Untuk memulai siklus berikutnya dari 4 reaksi yang memperpanjang rantai dengan 2 karbon lagi, gugus malonil lain dihubungkan ke gugus fosfopantetein SH dari ACP yang sekarang kosong. Kondensasi terjadi ketika gugus butiril yang bertindak sebagai gugus asetil pada siklus pertama terikat pada 2 karbon dari gugus malonil ACP dengan kehilangan CO2 secara bersamaan. 7 siklus kondensasi dan reduksi menghasilkan gugus palmitoyl jenuh 16 karbon masih terikat pada ACP. Pemanjangan rantai oleh kompleks sintase umumnya berhenti pada titik ini dan palmitat bebas dilepaskan dari ACP oleh aktivitas hidrolitik dalam protein multifungsi. Reaksi keseluruhan untuk sintesis palmitat dari asetil-CoA dalam 2 bagian. Pertama, pembentukan 7 molekul malonil CoA. Kemudian, 7 siklus kondensasi dan reduksi. Hanya 6 molekul air bersih yang dihasilkan karena 1 digunakan untuk menghidrolisis tioester yang menghubungkan produk palmitat dengan enzim. Proses keseluruhan adalah sebagai berikut. Biosintesis asam lemak seperti palmitat dengan demikian membutuhkan asetil-CoA dan masukkan energi kimia dalam 2 bentuk, yaitu potensial transfer gugus ATP dan daya produksi NADPH. ATP diperlukan untuk mengikat CO2 ke asetil-CoA untuk membuat malonil CoA. Molekul NADPH diperlukan untuk mereduksi gugus beta-keto dan ikatan rangkap. Kesimpulan.